Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di Wulung Aerotech. Teman-teman, hari ini kita sementara tidak bahas drone profesional dulu ya, karena hari ini kita punya drone mainan ya yang sedang viral ya, yaitu ada ROX X9 ya, Mini 2025. Nah, drone ini cukup viral teman-teman. Dan ngomong-ngomong tentang drone mainan teman-teman, kalau menurut saya ya, kita lihat dari sisi fisiknya dulu, yaitu 11-12 lah dengan drone profesional. Dari bentuknya atau dari looksnya, kalau kita lihat sekilas itu bentuknya hampir sama lah. Nah, namun teman-teman, drone mainan ini makin kesini itu ternyata fitur-fiturnya makin canggih ya. Ada optical flow, bisa flip 360 derajat, dan masih banyak lagi. Nah, tapi yang paling saya suka di sini teman-teman, drone ROX X9 Mini 2025 ini informasinya dia anti flyaway. Nah, teman-teman, anti flyaway artinya kalau remote kita mati ya, atau sinyal hilang, atau mungkin remote baterainya habis, drone itu akan turun dengan sendirinya. Nah, tentunya ini aman teman-teman bagi pemula yang pengen coba bermain drone ya. Jangan langsung main ke drone profesional dulu, tapi latihan dulu. Nah, ini cocok ini ya. Dan harganya, tahu teman-teman, ini harganya cuma 300 ribuan. Bayangin, 300 ribuan. Saya sepil deh. Ini 370.000 kita dapat ya, dan kita akan unboxing hari ini. Oke teman-teman, check it out. Oke, sekarang kita unboxing teman-teman ya. Nah, sebelum kita unboxing, di sini kita baca dulu. Oke, nama produksinya ROX X9 Series Mini 2025. Nah, drone HD, dual kamera, WiFi, FPV. Wah, komplit sekali teman-teman ya. Ini dikirim dari Kabupaten Tangerang. Nah, dari hugostore.id. Oke, kita unboxing, kita lihat isinya apa, apakah isinya benar-benar sesuai drone ROX X9 atau isinya lemper atau isinya getuk ya, kita nggak tahu. Kita buka dulu teman-teman. Oke, kita langsung buka. Oh, dari sisi apa namanya packagingnya oke lah, dia cara bungkusnya safe banget, karena dalamnya nih lihat teman-teman, dalamnya dia kasih apa namanya ini semacam kayak ini ya, pelindung ya, pelindung plastik ya, bubble ya. Nah, dan tebal sekali. Saya rasa ini aman teman-teman ya. Nah, tinggal kita buktikan saja dalamnya apa ya. Ya. Nah, ini mohon maaf nih, saya nggak ada gunting ya. Nah, kita buka saja, selepet ya, selepet lagi teman-teman ya, selepet lagi dan terbuka. Kita buang bungkusnya, dan ini dia teman-teman, keren sekali. Wos ya teman-teman, ternyata seperti ini ya. Kita mendapatkan drone ROX X9 Mini 2025 dan sudah ada tasnya ya, sudah ada tasnya. Dan ini ada, oke, mana. Nah, ini ya, saya dekatkan ya, ROX X9 ya. Ini belakangnya ya, ROX X9. Oke. Tulisannya apa saja? Di sini ada tulisannya ya, ROX X9 series. Nah, ini bentuk drone-nya, ada lampu-lampunya ya, Mini 2025. Dan di sini ada keterangannya dual kamera, brushless teman-teman. Wah, drone murah, drone mainan sudah brushless. Bayangin teman-teman, drone murah ya, sudah dual kamera dan brushless. Nah, ini oke. Oh ya teman-teman, jadi ini ada fitur-fiturnya tertulis di sini ya. Tadi selain dual kamera, brushless, dan ternyata di sini ada filter function dan headless mode ya. Nanti akan kita coba untuk tes terbangnya di
lain kesempatan ya. Nah, kita lihat dalamnya, kita buka selepet, dan teman-teman inilah isinya, komplit sekali warnanya. Wah, ini warnanya hampir ke hitam-hitaman ya teman-teman ya. Nah, ini kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Kemudian ini di sini kita dapat apa saja, kita kupas habis ya. Yang pertama ada drone-nya sendiri atau unitnya. Oh, lumayan ringan teman-teman. Ini kalau nggak saya salah, beratnya hampir sama dengan drone profesional DJI Mini ya teman-teman ya. Saya punya DJI Mini 3 ya. Ya hampir-hampir sama lah beratnya ya, kurang lebih sama lah. Oke, selain unitnya atau selain drone-nya, kita dapat apa lagi ya? Oh, ini baterainya. Nah, baterainya kita sudah dapat dua teman-teman. Sudah dapat dua baterai ya. Ini saya taruh dulu. Baterainya seperti ini ya. Kelihatan jelas teman-teman ya. Nah, ini belakangnya. Oke. Ya, kita taruh dulu. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Ini ya drone-nya ya, saya taruh di sini ya. Oke, saya geser dulu kalau nggak kelihatan. Nah, begini mungkin ya. Baru kelihatan ya. Dan apalagi, nah tentunya di sini ada radionya ya. Kalau orang nyebut itu remote-nya, lebih terkenal remote-nya. Nah, ini atau radio kontrol. Seperti ini bisa kita buka ya, teman-teman ya, untuk naruh kamera atau handphone ya nanti ya. Nah, kita kupas lagi yang lain sebelum kita bahas satu-satu. Apalagi dapatnya ya. Nah, ini ada buku panduan atau manual book ya. App Operating Guide. Nah, application Operating Guide yang nggak bisa bahasa Inggris harus bisa bahasa Inggris ya. Tapi gampang. Sekarang sudah banyak di Google itu ada fitur penerjemah pakai kamera. Nah, itu sudah bisa diterjemahkan nanti. Oke. Nah, untuk menginstal melalui handphone ya, di sini bisa menggunakan QR code ya, atau download aplikasinya melalui iOS atau Android atau Google Play. Nah, untuk add a device ya, pertama-tama turn on the product power switch. Nah, artinya nyalakan dulu ya switch-nya, remote maupun drone-nya, kemudian enter the phone setting and open WiFi ya. Jadi buka WiFi-nya atau nyalakan WiFi-nya, kemudian find the device WiFi hotspot flow bla 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 from the WiFi list ya. Click on the connection until the connection successful ya. Temukan hotspot WiFi-nya yang bernama flow titik nanti ya. Saya belum tahu flow apa namanya, dari daftar WiFi. Kemudian klik koneksi sampai nanti koneksinya berhasil. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, buka aplikasinya, open app ya, klik the start icon to enter the real time interface. Nah, setelah kita buka aplikasinya, klik start untuk ikonnya, ikon aplikasinya ya. Kemudian enter atau masuk untuk antar mukanya nanti. Jadi kita akan ketemu interface-nya seperti apa nanti. Kemudian yang terakhir, klik on the album icon to enter the real time interface. Nah, ini klik on albumnya ya, untuk masuk interface secara real time. Nah, kemudian di sini ada instruksi untuk pengoperasiannya ya. Nah, seperti ini. Dan di baliknya ini kelihatan ya teman-teman ya, kelihatan ya. Nah, di baliknya ini sama aja, hanya tulisannya tulisan dari bahasa Mandarin. Saya bisa bacanya ini teman-teman. APP Wang Xiong Cing Chong Cing Chong Song 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 Song. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Oke, paham teman-teman? Harus paham ya. Oke. Nah, kemudian apalagi? Oh, ini ada user manualnya ya. Ini tadi itu apa istilahnya nih? Ini operating guide, cara mengoperasikannya ya. Kemudian ini ada user manualnya yang berisi instruksi ya. Instruksi untuk unitnya, remote-nya dan lain sebagainya, termasuk
memanage baterainya seperti apa ya. Nah, di sini ada semuanya. Oke, di sini bahasanya sama saja, bahasa Inggris teman-teman. Jadi nanti ada bagaimana cara ngecas baterainya, kemudian fungsi-fungsi remote kontrolnya atau radionya, kemudian apalagi nih, ada lithium baterai charging instruction ya, tadi yang saya sebutkan ya, cara mencas baterai lithiumnya ya, kemudian cara mencas baterai apa nih, charging the battery of the aircraft ya. Oh jadi oke. Jadi dikeluarkan dulu baterainya dari, sama aja kalau itu ya, dikeluarkan dulu dari drone-nya baru dicas nanti. Kemudian apalagi ini ya, ya aircraft komponen. Nah, yang pertama folding and unfolding the aircraft. Jadi drone ini sama seperti drone profesional, bisa di unfold atau bisa di proses foldingnya. Kalau seperti ini proses folding teman-teman, artinya apa namanya, bisa dilipat ya. Kalau unfolding berarti posisi siap terbang kita harus buka dulu seperti ini. Nah, sama ya teman-teman ya dengan drone pro ya, mirip lah. Kemudian bawahnya itu, oh kalau ini di samping semua. Kalau DJI biasanya dari bawah ke sini ya, dari bawah dia ke sini. Kalau ini dari samping semua teman-teman. Nah ini dia drone-nya teman-teman, kelihatan ya teman-teman ya. Oke, kelihatan. Nah kita bisa lihat yang pertama, kita cek itu motornya. Nah ini motornya karena ini baru ya teman-teman ya, saya rasa nggak akan ngobeng ya. Oke, kita cek, masih mulus sekali nih teman-teman. Kemudian propellernya juga ya nggak ada yang, harusnya nggak ada yang cacat lah ya, masih oke semua lah. Jadi saya kira cuman kita lihat sekilas-sekilas saja. Dan kemudian di sini, nah untuk yang apa namanya, logo ya, logo yang terbaru teman-teman, dia posisinya seperti ini. Apa namanya ya, vertikal ya teman-teman ya. Kalau yang lama dia posisinya begini, nah horizontal seperti ini. Dan di sini untuk kameranya, nah ini dia teman-teman, kameranya ya. Kalau dilihat sekilas ini ada 3, nah, padahal yang berfungsi hanya yang tengah saja. Jadi yang 2, kamera sini 1, 2 ini dia tidak berfungsi ya, hanya sebagai estetika saja, pajangan saja biar kelihatan lebih keren. Kemudian di sini di kepalanya sini ya, kalau kita lihat sepertinya ini untuk tempat SD card-nya teman-teman ya. Ya. Ya kita bukanya agak susah, nanti coba kita buka dulu. Dan tombol powernya tuh ada di sini. Dan di sini ada untuk LED-nya. Jadi saat dia nyala, ini LED-nya juga akan nyala. Kemudian di sini juga nyala LED-nya. Dan harusnya ada nyala lagi di ininya. Nah di apa namanya istilahnya, di lengannya ya, di sini, di sini. Nah itu dia akan nyala. Dan di sini untuk menerima sinyal ya, untuk menerima sinyal dari radionya atau remote-nya teman-teman. Dan yang dimaksud dual kamera tadi ya, itu yang pertama ini kamera utama ya, ini tentunya pasti akan lebih bagus nanti hasilnya ya, saya rasa ya. Kemudian yang kedua yang di bawah, ini fungsinya untuk optical flow teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa apa namanya, bisa melalui tangan ini ya, dia akan mengikuti. Dan dia untuk menstabilkan ya, karena optical flow pada saat terbang dia nanti akan sangat stabil ya. Jadi informasinya ini untuk sekarang ini drone mainan, kelas mainan yang paling stabil teman-teman. Oke, sudah puas lihat bentuknya, saya putar ya, saya putar dan ini teman-teman untuk kamera, nah dia bisa bergerak ke atas ke bawah ya. Dan ke bawahnya itu dia hanya bisa sampai 120 derajat, jadi nggak bisa 180 derajat ya, nggak bisa langsung ke bawah, langsung lihat ke bawah. Nah fungsinya untuk melihat ke bawah nanti ditukar dengan kamera yang bawah ini teman-teman, kalau teman-teman mau ambil video. Nah kalau di drone profesional itu untuk mapping ya harus posisi ke bawah ya teman-teman ya. Oke, sudah puas ya teman-teman ya, saya rasa ya.
Sudah puas belum teman-teman? Sudah ya, jelas ya ini ya. Oke, bawahnya seperti ini. Jelas? Depannya seperti ini. Jelas? Belakangnya seperti ini, pantatnya seperti ini teman-teman. Jelas? Atasnya seperti ini. Oke teman-teman. Nah, kita putar. Oke, sekarang kita bahas remote-nya. Kita taruh dulu. Kita taruh hati-hati teman-teman. Barang baru teman-teman ya. Jangan sampai lecet. Oh iya teman-teman, sebelum ke remote, mohon maaf teman-teman, ini tadi kelewatan. Ini masih ada apa saja yang kita dapat. Nah, ini tentu saja kita dapat kabel-kabelnya ya. Ini ada kabel nanti untuk charging ya teman-teman. Waduh, susah sekali ini. Nah, nih kabelnya ya, ini untuk charging. Ini masih micro SD teman-teman, masih kabel micro SD ya, belum Type C ya. Kemudian dapat apa lagi? Dapat obeng. Nah, ini obeng. Saya rasa ini memang obeng, bener-bener obeng mainan ya. Sekali pakai ini buang kayaknya. Jadi nggak usah dipakai, pakai obeng yang beneran saja teman-teman. Disimpan saja buat koleksi ya. Kemudian ini ada apa? Oh, kita dapat pelindung propeller teman-teman. Wah, keren sekali. Drone seharga 300.000. Bayangin teman-teman, sudah dapat banyak sekali itemnya. Nah, ini kita karena tangannya, lengannya itu ada 4 ya, tentunya untuk pelindung propellernya juga 4 dong. Nah, seperti ini nanti. Nah, oke, seperti ini teman-teman ya. Nah, kita taruh. Dan apalagi kita dapat, oh di sini dapat 2 pasang ya. Saya kira dapat 4 pasang. Udah murah, mintanya banyak ya teman-teman ya. Ya, dapat 2 pasang propeller ya. Jadi ya amit-amit ya, jangan sampai crash. Tapi misalkan nanti harus kita ganti, di sini ada cadangannya 2 pasang ya teman-teman ya. Ya, lalu dapat apa lagi? Oh, ini ada skrup teman-teman. Kita dapat skrup ini teman-teman. Nggak tahu nih skrup buat apa. Mungkin buat cadangan propellernya ya. Oh iya, buat cadangan di propellernya teman-teman. Kenapa dapat 1 ya? Harusnya dapatnya 4 ini ya, karena 2 pasang kan. 2 pasang. Oh, dapatnya, sorry, ini dapatnya 2 ya. Tadi bukanya kurang hati-hati, jadi di sini dapatnya 2. Nah, skrupnya seperti ini, kelihatan nggak teman-teman? Ini skrupnya, kelihatan? Nah, dapatnya 2, hanya bisa untuk 1 pasang saja nih teman-teman ya. Oke ya, tadi user guide sudah, user manual sudah. Nah, sekarang remote-nya seperti ini teman-teman, keren sekali. Belakangnya seperti ini ya, sampingnya begini ya, samping sebelahnya begini, bawahnya begini, kembali lagi ke depan, bisa ditutup, bisa dibuka. Nah, terus teman-teman yang perlu diketahui, namanya mainan ya, jadi ini tidak dicas, dia pakainya baterai teman-teman. Baterai ini saya rasa kalau nggak salah ini mungkin 3 isinya ya baterainya ya. Oh, dia harus dibuka ini dulu teman-teman, harus dibuka dulu ya. Akhirnya kita gunakan juga ini. Nah, mudah-mudahan kuat dia ininya ya, obengnya ya. Nah, betul, ternyata ini lihat teman-teman, harus diisi 3 baterai dulu ya, baru dia nanti akan nyala. Dan untuk fitur-fitur yang di depan ini, video selanjutnya kita akan coba. Oke, nah kita pasang lagi. Nah, untuk baterainya ini teman-teman, seperti ini, kelihatan jelas ya teman-teman ya. Nah, ini coba kita baca dulu, baterainya ini kapasitasnya ada berapa mAh ya. Di belakang sini kok tulisannya 1200 ya, kecil sekali ya.
Coba kita buktikan saja. Di sini ada berapa mAh. Oke, di sini tidak disebutkan teman-teman ya ada berapa mAh, tapi yang jelas keterangannya untuk mencas baterainya itu kurang lebih 2 jam ya. Dan ini juga tidak disebutkan dia bisa terbang berapa menit ya. Tapi kalau dari informasi yang sudah kita terima ya terbangnya nggak terlalu lama lah, sekitar 10 menitan lah ya, mungkin 8 menit sampai 12 menit lah mungkin paling lama ya. Lalu untuk baterai remote-nya, nah, itu ada 3, 1,5 volt ya. Ini. Oke, baterai AA ya, ada baterai AA. Saya kok penasaran ya, ini ada berapa mAh. Saya cek sekali lagi, barangkali saya itu kelewatan bacanya. Disclaimer, safety precaution juga, warning, tidak ada flight environment ya, fly in open area, jelas ya, terbangkan di area terbuka, maintain line of sign. Nah, harus harus terbang itu masih dalam line of sign, artinya kelihatan mata ya teman-teman ya. Nah, terbang di bawah 120 meter aturannya, ini aturan dari undang-undangnya, dari peraturan menterinya, kita tidak boleh terbang di atas 120 meter teman-teman. Kemudian apa nih, avoid flying over ya, hindari terbang atau dekat dengan obstacle ya, hindari terbang di halangan-halangan ya, seperti pohon, kemudian high voltage power line, atau menara telekomunikasi, atau menara BTS, atau airport, atau gedung tinggi ya, itu nggak boleh terbang ya teman-teman yang di daerah situ ya. Oke, lalu apa lagi ya? Ya, saya rasa sementara itu dulu teman-teman. Nah, di video selanjutnya kita akan coba tes terbang. Dan kalau sesuai dari, kalau teman-teman pengen tahu, di sini sih tertulisnya 1200 mAh ya, bukan 1800 ya, karena di informasi-informasi yang kemarin, baik saya lihat mungkin ada beberapa channel-channel YouTube yang lain itu menyebutkan 1800 ya, tadi bukan 1800 tapi 1200 mAh, ini 3,7 volt ya. Jadi kita dapat 2, di total ya nanti 2400 mAh, atau masing-masing mungkin ini nggak sampai 10 menit teman-teman, mungkin ya bisa 7 menitan mungkin ya, nggak sampai 10 menit lah saya rasa. Oke teman-teman, sementara itu dulu informasi dari kita ya. Ikuti terus Wulung Aerotech, ikuti video-videonya, karena video selanjutnya kita akan coba tes terbang. Dan pesan dari saya, jangan lupa sholat lima waktu, terus bahagia, dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.